Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal pentingnya sertifikasi dan ya ada sertifikasi yang sebenarnya nggak terlalu penting. Ada satu sertifikasi penting, yaitu sertifikasi oli API, American Petroleum Institute. Ada beberapa sertifikasi oli yang nggak penting, yaitu SNI, terus JASU. Nah, mungkin penulis termasuk dibilang kontroversi ya, kenapa kok API dibilang penting, SNI dan JASU tidak. Kalau API penting itu semua orang banyak yang udah tahu. Selalu setiap kali rekomendasi oli, sertifikasi API itu menjadi salah satu kewajiban. Cuma walau penting ya, orang Indonesia itu meremehkan keaslian dari sertifikasi. Jadi sertifikasi itu kalau untuk obat atau makanan itu bisa disamakan dengan sertifikasi BPOM atau sertifikasi halal. Nah, orang nggak sadar bahwa oli yang menuliskan sertifikasi tertentu, API tertentu, kalau tanpa logo itu sudah sama dengan kalau ngomong oh halal tapi nggak ada sertifikasi halal. Oh, sesuai peraturan pemerintah tapi nggak ada nomor sertifikasi BPOM. Dan ya anehnya kalau soal oli orang kok toleransi sekali ya, nggak ada logo API-nya, nggak ada nomornya pisan, tapi dianggap oh ini pasti olinya bagus, pasti olinya tersertifikasi. Hanya karena mereknya itu terkenal, mereknya itu merek dunia gitu ya, dipercaya, padahal ya nggak selalu bener ya omongannya. Konsumen itu sudah dicuci otak sedemikian rupa sehingga percaya mentah-mentah dengan opo sing dibuat pabrikan ya. Dicuci otak sedemikian rupa sehingga dianggap pabrik oli itu pasti jujur. Padahal ya banyak pabrik oli bohong. Tulisan di kemasan, deskripsi produk itu bohong. Katanya mesin halus, mesin bersih, padahal kenyataannya tidak. Nah, wis lah, kita terus saja. Kita cuma ngomong soal sertifikasi ini. Sertifikasi API itu memang beneran sebuah approval, sebuah persetujuan bahwa oh oli ini memang memenuhi syarat, memang layak masuk rekomendasi pemakaian. Kira-kira kayak gitulah kalau oli API tertentu. Ada API SN, API SP. Mungkin ada yang ngomong oh API yang terbaru itu lebih baik. Enggak ya. Yang paling penting itu adalah keaslian sertifikasinya. Nah, kemudian kalau di Indonesia ini jadi muncul bahwa oh sertifikasi API itu mahal, pabrik olinya nggak kuat bayar. Oleh karena itu banyak oli yang nggak pakai sertifikasi API. Tapi selama pabriknya menuliskan sudah memenuhi sertifikasi tertentu, itu pasti dijamin lulus sertifikasi, katanya kan gitu. Yang menjamin siapa? SNI. Ini juga ya sebuah kesalahan ya. Kenapa? Karena uji SNI itu enggak seketat uji API. Yang diujikan pun jauh lebih sedikit daripada yang diujikan API. Ya biayanya tentu ya lebih murah SNI ya. SNI kalau nggak salah tiap oli 30 berapa juta gitulah.
dibanding API yang kalau nggak salah 500 juta. Oke lah, pabrikan ngomong, oh ini oli kami sudah diusahakan bila mendekati API tertentu gitu loh. Yang masalah adalah apa buktinya? Karena ya yang namanya sifat-sifat oli itu jarang sekali pabrikan Indonesia mau sharing. Padahal ada sifat-sifat umum seperti warna, kekentalan, ada titik tuang. Terus kenapa kok nggak ada? Bahkan angka TBN, angka sepas ya, sesuatu yang penting untuk mengetahui sifat karakter olinya, itu nggak ada. Jadi ya meragukan apakah pabrikan itu memberikan oli yang sesuai dengan spesifikasi. Apalagi kemudian ternyata yang buat oli itu, yang mencampurkan bahannya itu bukan dari mereknya sendiri, tapi biasanya nunut orang lain. Misal Repsol nunut Pacific Lubritama, terus merek Bardahe, merek Total, merek apa maneh, nunut Nusaraya Putra Mandiri. Nah, sementara juga uji-uji yang tersedia di Indonesia, ujinya terbatas. Mungkin yang diperiksa oleh bagian labnya untuk menguji kualitas cuma kekentalannya apa cocok apa enggak, TBN-nya wis pas apa enggak. Kalau formula aditifnya sama ya rasanya nggak bakal dicek ya. Untuk bahan olinya sendiri ya entah apakah diuji ulang atau enggak. Tapi kalau kekentalan sepertinya dimonitor terus ya, harusnya. Tapi yang jelas SNI itu nggak bisa lah menentukan kualitas, karena ya penulis sudah sering nyoba oli-oli SNI yang ternyata ya kualitasnya buruk. Jadi ya sayangnya SNI itu nggak bisa dipakai sebagai acuan kualitas. Yang perlu disalahkan sih bukan bukan sertifikasi SNI-nya. Yang perlu disalahkan karena ya uji-uji yang terdaftar pada SNI itu sangat terbatas. Jadi ya nggak akan bisa mengetahui kemampuan oli secara utuh karena banyak uji yang di skip, banyak uji yang nggak dilakukan. Dan perhatikan juga ya bahwa banyak sekali oli yang sekarang ini lulus uji SNI, tapi ya tahu sendiri kebanyakan oli itu buruk. Terus yang kemudian adalah Jaso. Jadi ada beberapa oli itu yang punya logo Jaso. Nah, Jaso ini juga bukan penentu kualitas. Jadi ada logo Jaso-nya nggak berarti olinya berkualitas. Jadi bahkan dari Jaso-nya sendiri pun mencantumkan ya, khusus di halaman 12 dan 13 bahwa ketika ada pabrik oli melakukan marketing atau buat iklan, itu katanya nggak boleh mengindikasikan ya, membuat seakan-akan bahwa olinya sudah disetujui oleh Jaso, oleh Jalos. Jadi nggak boleh ada kesan bahwa olinya itu sudah disetujui oleh Jalos. Jadi Jaso itu sepertinya hanya pengkategorian saja, bukan penentu kualitas. Itu ya yang penting ya.
Jadi standar yang penting itu adalah API itu ya. Dan kita harus cari yang asli sing ono logo nih. Nah, ironinya API itu cuma dilihat dari tulisannya tok, padahal nggak menentukan. Orang juga ya harus kadung terbiasa seperti itu. Untuk soal JASO dan SNI itu juga terus gak ngecek lagi, padahal ya penulis beberapa kali menemukan oli yang ngaku-ngaku SNI, tapi ketika dicek nggak ada. Oli ngaku-ngaku JASO MA dicek nggak ada. Oli ngaku-ngaku apa jenenge ya, satu lagi NPT itu nggak ada. Sampai NPT